Kita lanjutkan lagi materinya. Eh, nah, pertemuan hari ini udah kelima ya, ya nggak terasa. Nah, hari ini kita mau bahas tentang paragraf ilmiah, ya sesuai dengan silabus ini. Dimana kita bikin kutipan, paraphrase, meringkas, dan juga bagaimana menulis sebuah paragraf ya. Oke. Materinya udah saya kasih, sebetulnya simpel aja di sini, ya, tentang ini ya, kutipan, paraphrase, ringkasan. Ini saya ambil dari Ari Jumpriyana ya, dari ini Maulana di Malang. Nah, eh, ada tiga cara ya kita mengutip, yaitu langsung, paraphrase, ringkasan. Ini harusnya sih semua sudah paham ya, referencing atau mengutip. Saya kira semua student di STTRI pasti sudah pernah mengutip, ya. Dan itu diwajibkan ya kalau dalam sebuah paper, apalagi artikel, ya. Bahkan kita bikin renungan singkat ataupun khotbah, homili, kita pasti mengutip. Nah, mengutip itu atau referensi ini ada tiga cara, ya, langsung, paraphrase, dan meringkas. Nah, kutipan langsung itu artinya ya kita mengutip persis kata per kata sama, ya. Lalu biasanya kutipan-kutipan yang pendek. Nah, saya pernah kasih contoh ya, eh, apa di sebetulnya ini kelas tambahan yang nggak ikut mungkin bisa lihat rekamannya atau saya akan ulang-ulang supaya ini ya, misalnya kutipan-kutipan langsung ya seperti ini aja sih ya. Kita kutip langsung apa adanya. Kalau dia bahasa Inggris ya bahasa Inggris gitu ya. Terus nanti kita kasih referensi, sumber referensinya ya, supaya kita nggak dicap plagiarisme. Kita harus kasih ini dikutip di mana, halaman berapa, begitu ya. Eh, terus eh, biasanya ditulis dengan tanda kutip. Nah, jadi kalau ini ada tanda kutipnya gitu ya. Terus menyebutkan sumber aslinya ya. Dan ini tergantung juga kita pakai apa ya, Turabian kah atau APA gitu ya. Belakangan ini saya lebih suka pakai APA karena lebih simpel aja ya. Kalau di ini penjelasan ini dia pakai APA ya, nama belakang pengarang, tahun itu udah cukup. Jadi misalnya contohnya itu seperti ini. eh, Ya Nelas gitu ya misalnya, atau Bear 2006 gitu aja, simple ya. Nah, kalau eh, kalau Turabian mungkin harus kasih sistem footnote ya, dan nomor halaman gitu. Kalau di STTRI pakai Turabian, masih Turabian ya, Bu Jessica. Benar, Pak. Masih Torabian. Turabian ya. Oke. Jadi kalau Turabian ya disesuaikan aja dengan Turabian. Nah, itu penjelasan singkat tentang kutipan langsung. Lalu kalau paraphrase ya kita ubah kalimat penulis dengan kata-kata kita sendiri ya. Kemudian ada kalau ada kalimat atau frase yang kita ubah itu tidak mengubah makna dari kalimat itu atau frasa itu ya. Kemudian kita menyebutkan sumber asli tanpa disertai informasi mengenai halaman atau paragraf. Ya, beda kalau kutip langsung biasanya ada halamannya ya, tapi kalau di paraphrase itu tanpa nomor halaman. Jadi misalnya kalau kayak gini saya nggak kasih nomor halaman, itu artinya kita paraphrase, saya paraphrase gitu. Misalnya seniman tahun 74 berpendapat bahwa teologi bla 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 bla. Ini saya paraphrase karena saya nggak mencantumkan nomor halaman, berarti ini di paraphrase. Ya, tapi kalau Turabian eh, mungkin tetap harus kasih nomor halaman ya. Misalnya lihat Smeman ya halaman sekian sekian kalau kita paraphrase gitu. Oke. Kalau kalau paraphrase kalau di model IPA itu tidak perlu kasih nomor halaman, intinya itu ya. Kalau ringkasan
Ini lebih sulit dikit ya, tapi sebetulnya sama aja dengan summary, sama aja dengan paraphrase. Ya, kita mengubah kalimat orang lain jadi kata-kata kita sendiri, ya. Tapi hal yang lebih bersifat general ya, umum, inti-intinya aja, lebih pendek dari tulisan asli. Oke. Kemudian kita kasih sumber aslinya, nama belakang pengarang, kasih tahun. Ya, ini karena model APA ya. Tapi kita nggak perlu sertakan nomor halaman gitu. Ya. Nah, apa beda ringkasan dan paraphrase? Kalau paraphrase itu biasanya satu paragraf kita bisa singkat gitu ya, atau beberapa kalimat kita ubah. Misalnya kalau 3 kalimat kita paraphrase bisa jadi 3 kalimat atau 4 kalimat gitu. Jadi bisa berkurang, bisa bertambah, tergantung kita mengubahnya bagaimana gitu. Ya, yang penting tidak mengubah maknanya. Nah, sementara kalau meringkas itu harus jadi lebih pendek dari tulisan asli. Misalnya 2 paragraf jadi 1 paragraf, atau meringkas 10 kalimat harus misalnya jadi 3 kalimat gitu. Jadi harus lebih pendek. Sementara kalau paraphrase bisa lebih pendek, bisa lebih panjang ya. Itu bedanya. Nah, kenapa kita harus mengutip? Ya seperti materi yang awal ya saya katakan, karena kita lagi nulis sebuah riset ya yang harus ada validitasnya gitu ya. Jadi kalau ciri-ciri sebuah paper atau artikel itu kan harus ada verifikasinya ya, bisa diuji kebenarannya. Oke. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengutip gitu supaya kita bisa memverifikasi apa yang kita klaim ya. Kemarin belajar tentang klaim ya. Nah, itu ada datanya. Lalu dari data itu kita bisa beli penjelasan-penjelasan, dukungan-dukungan, dan itu juga perlu dikasih kutipan-kutipan ya. Nah, yang kedua, membantu analisis dan mendukung argumen yang dibangun. Yang tadi saya katakan, ya, dengan adanya kutipan mendukung klaim kita atau analisis kita. Ya, memberikan kredit pada penulisan lain, ini menghindari plagiarisme, dan juga memberi kesempatan pembaca untuk menemukan kembali sumber informasi. Jadi kalau kita baca sebuah artikel, kita jadi tahu buku-buku apa yang sebetulnya ada di yang berkembang gitu ya. Maka kalau kita baca artikel itu enaknya adalah kita tahu referensi-referensi yang up to date ya dari sebuah artikel. Oh, sekarang lagi ngetren apa gitu. Bacaan apa, kalau misalnya tentang satu topik ini gitu ya. Karena sebuah artikel itu biasanya memuat referensi-referensi yang up to date gitu. Nah, dari situ kita bisa menemukan informasinya ya. Nah, ini EPA ini nggak usah karena kita pakai Turabian. Mungkin nanti ada bagian penjelasan tentang Turabian ya, saya nggak tahu ya. Ada kayaknya ya tentang eh, Turabian. Apakah mereka dijelaskan nggak? Yes. Tentang gimana mengutip secara Turabian? Ada contohnya nggak? Ada nggak? Kalian sudah dikasih di chat? Ben bukannya katanya mau kasih ya? Belum tapi sudah. Biasanya Harusnya sih sudah sih Pak. udah ya. Biasanya sekarang ada software yang namanya Mendeley ya. Atau Jotter. Saya pakainya Mendeley sih gitu. Itu nanti bisa apa ya, ubah otomatis ya. Kita tinggal masukin daftar bukunya. eh saya nanti di sini sih ya. Nanti eh, ya kadang-kadang sebuah artikel jurnal itu kalau di Indonesia rata-rata diminta Mendeley ya. Nah, ini kita ada namanya program aplikasi Mendeley. Di STTRI waktu itu diajarin nggak tentang ini? Biasanya yang teologi pakai Zotero Pak. Oh, Zotero. Oke. Kalau sudah Hmm. ada sama aja ya. Saya malah nggak ngerti kalau Zotero. Saya pakainya Mendeley. Jadi kayak gini, kita input buku-bukunya, nanti tinggal sesuaikan aja apa eh, oke, kita sesuaikan aja dengan apa yang kita mau pakai. Misalnya di sini sistem stylenya kan macam-macam ya. Ada APA,
ada Chicago Manual Style, ada Turabian gitu dan macam-macam ya. Harvard, IIIN. Tergantung nanti di jurnal mana kita submit, di situ kita harus baca petunjuknya untuk author ya. Misalnya kalau dia minta APA ya kita harus ganti style APA. Ya, kalau dia minta Turabian ya kita ganti Turabian. Turabian juga ada banyak style ya. Ada edisi 7, 8, 9, nah tergantung mana. Tapi kalau kita sudah input buku-bukunya udah gampang. Nanti mereka aplikasi ini akan ubah sendiri gitu ya. Oke, itu sedikit tentang teknis ya, tentang aturan mengutipnya. Modelnya macam-macam. Nah, beberapa kriteria kalau kita mau ngutip langsung, di sini dikatakan eh, biasanya kalau kita kutip langsung itu sebuah definisi ya, ataupun sebuah teori hukum, regulasi, prinsip-prinsip tertentu ya, atau satu kajian-kajian kebenaran ilmiah, kebenaran tertentu ya. Nah, di sini misalnya kayak Alkitab, biasanya kita kutip langsung, jarang kita paraphrase ya, karena itu prinsip gitu ya, atau itu hukum. Nah, kemudian atau misalnya kayak contoh saya kasih ini ya. Nah, misalnya, nah ini saya saya kutip langsung karena ini kutipan-kutipan yang sifatnya prinsip ya. Nah, tapi kalau sifatnya argumen bukan prinsip, ya kita paraphrase gitu. Nah, biasanya kalau kutip langsung singkat-singkat gitu, jangan eh, biasakan satu paragraf kita kutip semua gitu. Nah, kalau dia sudah bentuknya paragraf, kita mesti paraphrase. Ya, biasakan begitu. Boleh nggak kita kutip langsung? Boleh kalau isinya itu satu prinsip atau satu hukum atau satu kadang-kadang misalnya kayak surat Paulus ya kan tulisannya panjang-panjang tuh. Nah, kita kutip satu paragraf nggak apa-apa atau satu perikop. Tapi kalau bukan prinsip atau apalagi satu paragraf kita kutip langsung itu dihindari. Kita better paraphrase. Ya. Kemudian ya ini pernyataan yang dianggap efektif, kuat atau kontroversial. Ini tadi kayak contoh tadi pernyataan-pernyataan penting ya. Nah, misalnya ini pernyataan-pernyataan penting kita kutip langsung nggak apa-apa. Gitu. Istilah dan kalimat yang sangat spesifik, sulit untuk dicari padanannya. Ini kita boleh kutip langsung. Ya. Nah, misalnya kalau kutip langsung modelnya seperti ini. Monash University 2015 paragraf ketiga kayak gitu. Nah, atau model kayak gini. Kalau kutip langsung EMI 2017, nah di sini ada halamannya ya karena kutip langsung. Oke, contohnya. Nah, mengutip dari sumber sekunder, jika tidak dapat menemukan sumber pertama, penulis diperbolehkan untuk menggunakan kutipan dalam kutipan. Ya, jadi kalau kayak gini kan saya ambilnya dari sumber primer, jadi langsung itu adalah tulisan Cyril ya, gitu. Tapi kalau kita nggak menemukan sumber primer, kita bisa pakai second sekunder gitu ya, second primer, second source ya, sumber sekunder gitu. Oke, ini saya udah pernah jelasin ya di kelas tambahan. Untuk menemukan sebuah hasil, kita mengandalkan sumber primer, jangan dari sekunder kalau bisa gitu ya. Misalnya kayak saya mau meneliti eh, tentang konsepnya Cyril, tentang inkarnasi ya saya baca bukunya Cyril. Ya, walaupun itu terjemahan nggak apa-apa gitu. Ya, tapi misalnya kita mau menemukan konsep inkarnasinya Cyril, tapi kita bacanya buku Lossky, buku buku pengarang-pengarang yang menafsirkan Cyril, itu better dihindari gitu. Ya, bukan nggak boleh, boleh aja gitu. Ya, cuma eh, kadang-kadang ada editor yang rese gitu ya. Atau reviewer yang rese, dia suruh perbanyak sumber primernya gitu. Sumber sekundernya dikurangi. Karena kan kita mau dari inkarnasi menurut Kiril ya. Jadi kita cari buku langsung karangan Kiril. Ya, jangan buku-buku second source gitu. Tapi boleh dalam membuat satu kutipan yang kita pakai itu boleh. Ya, contohnya seperti ini. Nanti bisa baca sendiri. Nah, sekarang langkah-langkah mau paraphrase.
paraphrase, ya kita baca teksnya, kita pahami dulu, ya. Lalu kita tulis kembali dengan kalimat kita versi sendiri, ya. Tekniknya lainnya mengubah kata kunci dan struktur kalimat. Nah, menggunakan sinonim gitu. Contoh contoh kayak gini ya. Ini bahasa Inggris, saya kasih contoh yang simple aja. Nah, ini misalnya eh, contoh eh, nah, ini misalnya ini ada kutip langsung kayak gini ya. Ini dari buku Doa Yesus ya, dari Carlos Ware tahun 2024, ini saya terjemahkan. Nah, ada kutipan langsungnya kayak gini. Doa Yesus merupakan doa yang dapat menyingkirkan pikiran jahat dan membiarkan nus berkonsentrasi dengan menyebut doa Yesus secara berulang-ulang. Gitu. Nah, kita bisa kalau mau kutip langsung ya seperti ini persis, tapi kalau kita paraphrase kita bikinnya kayak gini. Ware menjelaskan bahwa, nah, doa Yesus membantu membersihkan pikiran dari kejahatan dan memfokuskan pikiran pada Allah melalui pengulangan doa secara terus-menerus. Ya, jadi eh, sebetulnya kita kita tambah-tambahin tuh atau kita ubah aja. Jadi kalau kutip aslinya kan ini doa yang menyingkirkan pikiran jahat. Nah, kita bisa ganti doa Yesus yang membantu membersihkan pikiran dari kejahatan gitu. Nah, membiarkan nus berkonsentrasi dengan menyebut doa Yesus secara berulang-ulang. Jadi eh, apa? Kita bisa ganti kalimatnya jadi memfokuskan pikiran pada Allah melalui pengulangan doa secara terus-menerus. Nah, ini artinya kita paraphrase, kita tulis ulang idenya ya dengan kata-kata sendiri, tapi nggak mengubah makna aslinya, itu yang penting. Ya, ini contoh paraphrase. Misalnya contoh lagi, nah ini ada bacaan aslinya kayak gini nih, ya. Nah, doa Yesus adalah latihan batin untuk menjauhi pikiran jahat. Ware mengatakan doa Yesus merupakan doa yang dapat menyingkirkan pikiran jahat dan membiarkan nus berkonsentrasi dengan menyebut doa Yesus secara berulang-ulang. Mengucapkan nama kudus dapat membuat hati, pikiran, dan jiwa manusia menjadi tenang dan dapat membawa manusia ke dalam doa kehendak batin. Memperoleh doa kehendak batin bukanlah hal mudah, melainkan harus melalui doa Yesus dengan menyingkirkan segala hawa nafsu terlebih dahulu dan menyebut dengan sungguh-sungguh serta berkonsentrasi. Nah, biasanya kan ini panjang, ini kita mau ngutip, diusahakan jangan kutip langsung begitu, ya. Kamu paraphrase, bisa jadikan lebih singkat, ya, gitu. Kenapa ya? Kita mengurangi banyak kutipan langsung, karena nanti kalau kita cek pakai Turnitin, pakai plagiarism, sekarang banyak ya aplikasinya, itu bisa ketahuan gitu. Kalau kalau kutip langsung, ini kan dari buku saya ini, nanti langsung nilai plagiarismenya tinggi gitu ya. Kalau misalnya artikel kita katakanlah ada 100 kutipan misalnya 50% kita udah kutip langsung, itu plagiarismenya sudah pasti tinggi. Bisa mungkin 30% atau 40% gitu. Oleh sebab itu kita perlu paraphrase ya, tetapi tetap kita cantumkan referensinya. Cuma nggak perlu pakai nomor halaman gitu ya kalau APA, tapi kalau Turabian kayaknya harus gitu. Tetap kita pakai referensinya, cuma ini akan mengurangi apa tingkat plagiarismenya ya. Nah, kalau itu salah satu keuntungan kalau kita paraphrase. Memang kerjanya jadi dua kali gitu ya. Kalau enak ketik langsung kan kita tinggal copy paste, tapi kalau paraphrase kita perlu tulis ulang lagi, kita perlu pikir lagi kayak gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya saya ngomong, saya tulis menurut Ware, doa Yesus adalah alat spiritual untuk membersihkan pikiran dari kejahatan dan membantu nus berfokus pada Allah. Ya, dengan mengucapkan doa ini berulang-ulang, seorang dapat mencapai ketenangan batin dan kedamaian rohani. Tapi mencapai ketenangan batin tidaklah mudah, diperlukan usaha untuk menyingkirkan godaan hawa nafsu dan melibatkan diri dalam pengucapan doa dengan penuh kesungguhan dan konsentrasi. Nah, ini saya paraphrase jadi 3 kalimat gitu ya tanpa mengubah arti. Ini contoh. Nah, ini memang kita perlu latihan gitu ya, latihan dari 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat gitu. Nah, ini misalnya ini kan ada berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4 ya, 4 kalimat. Nah, kita paraphrase gitu.
paraphrase, jadikan 3 kalimat, oke gitu ya. Oh, tentang paraphrase ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjut. Kalau mau bertanya boleh ya, di tengah saya jelasin langsung bertanya aja, oke ya. Kalau di chat mungkin nanti kalau di chat ya, karena saya belum baca. Ringkasan ini gambaran umum ya, tidak mendetail. Biasanya kita pakai untuk bacaan-bacaan yang panjang gitu ya. Contoh nih ya, bacaan-bacaan yang panjang seperti ini kita bisa ringkas gitu. Jadi beberapa kalimat aja, ambil yang inti-intinya saja tadi ya. Nah, nah, ketika penulis ingin meng-highlight ya temuan-temuan atau pendapat yang sama atau hampir sama di beberapa pengarang sebelumnya, maka perlu untuk mengutip beberapa nama pengarang sekaligus. Jadi kalau misalnya ada banyak ini ya, satu dua gitu ya, beberapa bacaan ya, kita kita bisa pakai gitu ya. Misalnya beberapa scholar dari Brand, Werrell, Masif, gini-gini. Nah, juga mengidentifikasi apa ini ringkasannya ini gitu. Itu boleh dipakai gitu ya. Misalnya kayak ada eh, contoh eh, contoh misalnya ada yang kemarin ya. Mungkin nggak ada di sini ya. Mungkin di tulisan lain. Kita bisa pakai gitu ya. Kita ringkas langsung beberapa tulisan orang lain gitu. Tapi kalau enggak, kalau cuma dua ya kita tulis dua gitu. Ya, oke. Nah sekarang, oke, saya nggak salah ada contoh nih, contoh ringkasan, ya. Kalau ringkasan misalnya ini berapa kalimat? Satu, dua, tiga, empat, 5 kalimat. Nah kalau saya paraphrase jadi kayak gini, kalau saya ringkas jadi kayak gini aja. Doa Yesus adalah praktik spiritual yang membantu seseorang menyingkirkan pikiran jahat dan mencapai ketenangan batin. Untuk mencapai hal ini diperlukan pengucapan doa secara berulang dengan sikap sungguh-sungguh dan konsentrasi penuh. Nah, jadi kalau diringkas ya 5 kalimat jadi 2 kalimat. Itu namanya meringkas. Ya, apakah setiap orang meringkasnya pasti sama kata-katanya dengan saya? Ya enggak juga gitu. Ini tergantung bagaimana kita mengkalimatkannya gitu ya. Dan ini memang perlu latihan-latihan ya untuk meringkas gitu. Oke. Jadi penjelasannya kalau paraphrase menyampaikan ide atau informasi dari bacaan asli menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna inti ya. Fokusnya itu menjelaskan ulang teks dengan lebih rinci, tetapi tetap setia pada kontennya. Kalau itu paraphrase. Jadi tergantung kebutuhannya. Kita mau paraphrase atau kita mau ringkas. Nah, kalau ringkas, misalnya ada bacaan yang biasanya untuk bacaan-bacaan yang panjang, ya, kita mau ambil inti atau poin utamanya saja, itu pakai ringkasan, ya. Jadi secara singkat, secara padat kita ambil inti atau poinnya. Fokusnya adalah gagasan utama tanpa detail tambahan. Kalau paraphrase, kita bisa tambah-tambahin tuh dengan kata-kata, tapi tetap nggak boleh mengubah eh, makna atau kontennya, gitu. Ya, ini tentang paraphrase dan ringkas, dua metode yang kita bisa pakai ya eh, untuk apa menulis sebuah paragraf. Nah, sekarang bagaimana kita pakai kutipan langsung atau paraphrase atau ringkasan itu kita masukkan ya, kita integrasikan dalam sebuah paragraf ya. Nah, kita harus menulis itu basically adalah kita harus bisa menulis paragraf dengan benar. Karena tulisan kita bentuknya semua paragraf. Nggak ada tulisan yang nggak ada paragraf kalau dalam artikel ya. Beda kalau kita baca novel ya, dia lebih paragrafnya dia mungkin ada bentuk baris gitu ya. Nah, ada yang bentuk paragraf, nanti dia hanya baris-baris-baris lagi gitu ya, kalimat-kalimat lepas gitu. Itu novel bebas gitu. Tapi kalau paper, artikel, semua harus bentuk paragraf. Jadi ada poin, terus paragraf, 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 terus ada poin lagi, paragraf, paragraf, paragraf. Nah, maka kita harus paham tentang paragraf. Nah, bagaimana kita
menyusun sebuah paragraf yang apa ya, yang biasanya kalau kita buat sebuah artikel tuh paragraf yang apa eh, yang bagus ya, paragraf-paragraf yang punya, nanti kita belajar ya, paragraf-paragraf yang punya novelty, yang punya kontribusi, paragraf-paragraf yang punya kebaruan ya. Jadi kalau sebuah artikel itu di sini dia katakan paragraf dalam pendahuluan, nah harus punya novelty. Paragraf itu di metode harus punya novelty, hasil diskusi itu paragraf-paragraf yang punya novelty atau paragraf-paragraf yang punya kontribusi gitu ya. Nah, eh, itu yang disukai ya oleh apa editor atau reviewer. Nah, itu yang kita pikirkan. Tapi paragraf itu juga harus dengan apa ya? Di sini bahasa sederhana dan mudah dipahami gitu, ya. Lalu kalau editor kan maunya paragraf-paragrafnya itu bagus, ya, berkualitas gitu, ada kontribusinya, ada novelty-nya, ada presentasinya. Ya, tapi mudah dipahami dan bahasanya juga sederhana, ya. Nah, ini nanti kita pelajari tentang apa itu novelty kontribusi. Tapi dimulai dari paragraf, kalau kita belajar paragraf ya apa eh, sebuah paragraf itu harus selain mengandung ada novelty kontribusinya ya. Makanya kenapa kemarin tuh diajarkan tentang model Toulmin ya. Ada data, ada apa, ada warrant-nya, ada sanggahannya gitu. Dan itu disusun secara runtut. Tujuannya supaya mudah dipahami tadi, mudah dimengerti dan ilmiah gitu. Ilmiah itu dalam pengertian eh, kalau ada artikel dia memberikan sumbangsi atau novelty apa gitu ya. Nah, kalau ada originalitasnya. Nah, itu harus tercermin di dalam setiap paragraf ya. Kalau lihat di sini ya novelty itu bukan hanya tercantum di pendahuluan, nanti di hasil diskusinya nggak ada, enggak. Jadi semua harus ada novelty atau ada kontribusinya gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi pendahuluan tuh ada kontribusinya, metode, hasil, diskusi, kesimpulan. Itu ada penjelasan-penjelasan kontribusinya. Nah, ini semua dalam bentuk paragraf ya. Oke. Nah, kalau di sini paragraf itu supaya ilmiah ya, kemudian punya novelty atau punya kontribusi, maka harus disusun secara runtut ya, mudah dimengerti gitu. Nah, oleh sebab itu ada beberapa unsur ya yang kita harus perhatikan sebuah paragraf yang baik. Pertama, ada kalimat topik, lalu yang kedua ada kalimat pendukung, yang ketiga analisis dan kesimpulan. Jadi kalau misalnya nyambung dengan materi yang lalu, ya kalimat topik itu seperti klaim, ya klaim kita atau ide kita yang ingin kita sampaikan gitu. Nah, lalu ada supporting details ya kalimat-kalimat pendukungnya. Nah, kalimat-kalimat pendukung inilah biasanya kita kutip. Karena apa yang kita kutip itu kan data ya. Data baik dari primary source ataupun secondary source. Misalnya contohnya eh, nah contoh misalnya ada paragraf ini nih. Nah, kita kutip nih ya, dari Kiril ya. Halaman 215. Karena ini kutip langsung dikasih halaman ya. Nah, nih. Ini kan data ya. Data yang kita perlukan untuk mendukung ide. Idenya di mana? Idenya di sini gitu ya. Nah, perlu data. Data itu salah satunya adalah untuk mendukung ide utama kita ya. Nah, itu data. Sama saya ada kasih bikin ya. Ya, jadi topik itu klaim ya. Lalu ada data. Data itu kalau di sini itu namanya evidence ya. Kalau di sini namanya evidence. Evidence itu kayak kutipan tadi. Nah, maka waktu kita nulis, ya kita harus punya evidence atau data-data yang cukup ya dari buku. Oke, misalnya ini.
Nah, itu namanya evidence atau data untuk mendukung topik atau klaim kita. Dari sini paham ya? Nah, tapi selain itu, data yang kita kutip atau yang kita tuliskan di situ eh, harus kita analisis. Nah, analisisnya di sini saya lihat eh, ini bagus ya pakai model Toolmin ya. Eh, jadi ada analisis secara apa ya namanya Warren di sini istilahnya menjelaskan ya hubungan antara data dan klaim gitu ya. Jadi ada kalimat-kalimat penjelasannya atau interpretasi kita gitu ya. Ini bukan kalimat kutipan ya Warren ini. Kalimat kutipan itu namanya data atau evidence. Tapi kalau kalimat Warren itu kalimat kita sendiri ya. Nah, lalu ada rebuttal, bahkan di model Toolmin itu ada rebuttal. Rebuttal itu kita sanggah terhadap terhadap data yang kita berikan ya atau argumen yang berlawanan. Nah, itu rebuttal. Ini bisa evidence juga ya. Oke. Ini bisa evidence atau data-data yang menyanggah data yang pertama gitu. Nah, kalau bisa ditambah backing, dukungan tambahan untuk memperkuat Warren gitu ya. Biasanya ini paper-paper yang sifatnya itu filsafat itu dituntut tinggi seperti itu ya. Tapi enggak kecuali juga teologi ya. Tapi bagi saya kalau bisa susun ini bagus banget ya. Tapi paling tidak minimal susun seperti ini, analisis yang sederhana aja. Ya. Jadi kalau kita kasih supporting details ini berarti referencing ya. Ini evidence atau ini namanya kalau model Toolmin itu namanya data ya. Itu namanya data. Kalau kalau di sini namanya evidence atau supporting details atau kalimat-kalimat kutipan ya, kalimat-kalimat kutipan. Nah, nanti kita lihat contohnya ya supaya lebih paham. Nah, dari situ, dari data atau evidence, kita kasih interpretasi, kita kasih analisis kita. Ini harus bahasa kita, ya, tidak boleh kalimat kutipan. Nah, baru kita kasih kesimpulan jika diperlukan, ya. Jadi minimal harus ada 3 unsur ini ya, kalimat topik, supporting details, analisis. Dan kalau bisa ada kesimpulan atau kalimat penutupnya. Nah, ini ada contoh-contoh nanti dilihat ya. Jadi misalnya ini topik, evidence, analisis, ya ini kalimat sendiri. Lalu kalau mau kasih evidence lagi boleh gitu. Jadi kita nggak terlalu kaku juga ya. Dari topik langsung kita analisis bisa nggak? Bisa aja gitu. Baru kasih evidence, baru analisis lagi boleh. Jadi diputar-putar aja boleh. Tapi kalau bisa minimal 3 unsur ini ada kayak gitu ya. Nah kalau bisa sih paragraf kita apa disusun seperti ini untuk pemula ya, maksudnya untuk belajar nulis supaya bagus, kelihatan jelas. Saya sarankan kita pakai runtut dulu. Jadi ada topik, cari kutipannya, kasih komentar, ya kalau bisa ada rebuttal-nya, kalau enggak juga enggak apa-apa, langsung kasih analisis ya. Biasanya yang gampang ya sesuatu yang kita komentari aja, nggak perlu cari yang rebuttal itu agak sulit. Kecuali kalau ada itu bisa ya. Tapi kalau enggak bagi saya nggak apa-apa. Lalu konklusi ini namanya kalimat penutupnya lah ya. Biasanya kalau konklusi itu kalimatnya apa? Kalimat kesimpulan, kalimat-kalimat. Nah, disinilah kita masukkan kalimat-kalimat kontribusi atau novelty, kalimat-kalimat kebaruannya di sini, di warna hijau ini. Ya, kalimat-kalimat yang novelty, yang mengandung kontribusi atau novelty di warna hijau ini. Setelah ada evidence dan analisis gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya seperti ini. Nah, saya kasih contoh yang nanti kita lihat contoh kalimat. Oke, ada yang bertanya? Bilang ini info dari Omkars. Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah,
contoh eh, ini ya, contoh yang simpel dulu, misalnya eh, ada ini ya, kita bikin paragraf yang ada topiknya. Topik itu maksudnya klaimnya ya. Misalnya pendidikan karakter di sekolah memiliki peran penting dalam bentuk generasi muda yang berintegritas tinggi. Jadi kita harus kasih sebuah kalimat yang, kalau topik itu maksudnya sebuah kalimat yang mengandung poin utama ya, atau ide utama. Nah, ini bisa dikatakan itu seperti sebuah klaim ya, klaim. Oke. Nah, misalnya klaimnya tadi, pendidikan karakter di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas tinggi gitu ya. Lalu dari klaim itu kita kasih data atau evidence. Misalnya, sebuah studi oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program pendidikan karakter secara konsisten, ini saya asal karang aja ya, ini hanya contoh gitu ya, menunjukkan peningkatan signifikan dalam perilaku prososial seperti kerjasama, empati, dan tanggung jawab dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti program serupa. Selain itu, survei terhadap 1.000 siswa di 5 kota besar Indonesia menunjukkan bahwa 85% responden merasa lebih termotivasi untuk bertindak jujur setelah mengikuti pelatihan pendidikan karakter. Gitu. Nah, data ini nanti kita kasih referensinya dari mana gitu, dari koran kah, dari artikel apakah gitu ya, atau dari majalah mana gitu. Ya, ini saya karang-karang aja gitu. Ini mau menunjukkan contoh data yang mendukung klaim topik. Karena di topik itu saya mengklaim pendidikan karakter itu punya peran penting. Nah, ini ada datanya, ada evidence-nya gitu. Nah, lalu kita masuk ke analisis, atau biasanya kita mulai dari Warren ya. Warren itu artinya penjelasan hubungan antara data dan klaim gitu ya. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter bukan hanya sekedar tambahan dalam kurikulum, tetapi adalah elemen inti yang membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai moral dengan memperkenalkan konsep seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi sejak dini. Siswa dapat mengembangkan fondasi etika yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Nah, jadi kita kasih analisis atau komentar kita dari temuan itu, ya. Nah, mungkin kita kalau mau lebih bagus lagi kita kasih sanggahan, tapi beberapa pihak berpendapat bahwa pendidikan karakter kurang efektif jika tidak didukung oleh lingkungan keluarga dan masyarakat. Iya, jadi kalau pendidikan karakter di sekolahnya nggak cukup kalau keluarga dan masyarakat nggak terlibat. Nah, mereka menyatakan pengaruh negatif dari media sosial, budaya populer dapat mengaruh positif meskipun program pendidikan karakter telah diterapkan di sekolah. Nah, ini ada sanggahannya. Oke. Lalu kita kasih dukungan balik gitu ya, dukungan tambahan atau istilahnya backing. Untuk mengatasi tantangan ini, program pendidikan karakter harus dirancang secara holistik. Jadi nggak cuma sekolah, harus melibatkan orang tua dan komunitas lokal. Misalnya sekolah dapat mengadakan lokal karya bagi orang tua tentang cara mendukung pengembangan karakter anak di rumah. Selain itu, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama dapat membantu memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Nah, ini backing namanya. Baru kita kasih 1-2 kalimat penutup ya, atau kesimpulan. Nah, oleh karena itu, nah di sini kalimat-kalimat penutup ini adalah kalimat-kalimat yang sifatnya kontribusi ya. Nah, meskipun ada tantangan dan implementasinya, pendidikan karakter tetap menjadi elemen penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas tinggi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan moral dan sosial siswa. Nah, bisa lihat ya, contohnya di sini di kalimat penutupnya itu ada kata-kata ya, atau ada kalimat-kalimat yang sifatnya memberikan sebuah kontribusi. Misalnya kontribusinya di sini apa? Kontribusinya, harus melibatkan berbagai pihak, nggak cuma di sekolah gitu ya. Nah, ini salah satu paragraf yang kita bisa kembangkan, ada 4 unsur ini. Jadi kalau ada topiknya, ada seperti ini, ada hasil dari kesimpulannya kayak gitu ya. Atau misalnya kalau secara teologis ya, secara teologis, eh, nah apa contoh lain ya, ini ini contoh lain yang paper teologi ya. Misalnya ada kata klaim kayak gini,
Saint Cyril dari Alexandria memandang inkarnasi Kristus sebagai manifestasi utama kasih Allah kepada manusia, di mana logos ilahi mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan kematian. Ya, ini adalah klaim kita. Kita mengatakan Cyril memandang inkarnasi sebagai manifestasi utama kasih Allah. Nah, ada datanya nggak, evidensinya? Nah, kita kutip gitu, ya. Misalnya dalam karyanya Commentary on the Gospel of John, Cyril menekankan bahwa inkarnasi adalah tindakan penyatuan antara kodrat ilahi dan kodrat manusia dalam satu pribadi, Yesus Kristus. Ya, nah ini inkarnasi itu apa? Penyatuan kodrat. Ia menjelaskan bahwa inkarnasi Kristus menjadi mediator sempurna antara Allah dan manusia dalam Timotius 1 Timotius 2:5. Ya, selain itu, Cyril menegaskan bahwa inkarnasi bukan sekedar penampakan sementara, tapi satu penyatuan nyata yang mengubah kodrat manusia secara mendasar. Gitu. Nah, ini data. Lalu analisisnya gimana? Analisisnya pernyataan Cyril menunjukkan bahwa, nah kita mengkomentari apa yang kita kutip, gitu. Oke, menunjukkan bahwa inkarnasi bukan hanya peristiwa historis, tetapi juga memiliki dimensi teologis yang mendalam. Dengan menjadi manusia, Kristus tidak hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tapi juga memulihkan citra Allah dalam diri manusia yang telah rusak oleh kejatuhan. Inkarnasi menjadi dasar bagi teologi keselamatan karena melalui Kristus manusia dapat dipersatukan kembali dengan Allah. Ya. Nah, kalau mau kasih sanggahannya boleh. Tapi ada beberapa kelompok seperti Nestorianisme menolak pandangan ilahi dengan berargumen bahwa di dalam Kristus terdapat dua pribadi, yaitu ilahi dan manusia, yang hanya bisa bersatu secara moral atau fungsional. Mereka meragukan kemungkinan penyatuan penuh antara kodrat ilahi dan manusiawi tanpa menghilangkan esensi masing-masing. Ya, tapi kita bisa bantah lagi. Untuk menangkal pandangan Nestorianisme, Saint Cyril menegaskan doktrin hypostatic union, ya, penyatuan hipostatis, yang menyatakan bahwa dalam diri Kristus terdapat dua kodrat ilahi dan manusia yang sepenuhnya bersatu dalam satu pribadi tanpa bercampur atau hilang salah satu kodratnya. Oke, kita tahu ya kodrat ini kan sudah diterima dalam konsili Efesus ya. Nah, kesimpulan, oleh karena itu, pandangan Saint Cyril tentang inkarnasi menegaskan bahwa Kristus adalah jembatan sempurna antara Allah dan manusia yang memungkinkan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Inkarnasi bukan hanya peristiwa teologis, tapi juga menjadi fondasi bagi keselamatan manusia, di mana kasih Allah diwujudkan secara nyata melalui kehadirannya di dunia. Nah, ini misalnya satu contoh paragraf yang mengandung tadi, ada unsur-unsur klaim atau topik, ada unsur data, analisis, dan kesimpulan. Gitu. Ya. Oke, contoh lain seperti ini, ya. Doa Yesus adalah praktik spiritual yang efektif untuk membantu umat Kristen mencapai kedamaian batin dan berdiri kepada Allah. Ini klaim kita. Ya. Jadi doa Yesus bisa membantu umat Kristen mencapai kedamaian batin dan mendekatkan diri pada Allah. Nah, evidence datanya kita ambil dari where doa Yesus, doa Yesus bukan hanya sekedar permohonan pada Tuhan, tapi sarana untuk menciptakan keheningan batin, ya. Atau Hezekia yang memungkinkan seseorang merasakan kehadiran ilahi. Selain itu, hasil penelitian oleh Henry menunjukkan bahwa praktik doa Yesus secara teratur dapat membantu mengurangi stres spiritual dan meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini datanya ada dua, gitu ya. Lalu analisisnya, data ini menunjukkan bahwa pengulangan doa Yesus dengan fokus pada kerendahan hati dan menjadi alat transformasi spiritual yang membawa ke dalam batin dan memperkuat hubungan pribadi dengan Allah. Tapi beberapa kritikus berpendapat bahwa pengulangan doa dapat menjadi mekanis dan kehilangan makna spiritual jika tidak diamalkan dengan kesadaran penuh. Nah, kita backing lagi untuk mengatasi tentang ini, para bapak gereja seperti Gereja Panamas menegaskan pentingnya disiplin spiritual, menjaga nus dari distraksi dunia, agar doa Yesus tetap menjadi sangat otentik untuk penyatuan dengan Allah. Kalimat kesimpulannya, dengan demikian doa Yesus dapat menjadi praktik spiritual yang efektif untuk mencapai kedalaman batin dan berikan diri kepada Allah. Asalkan dilakukan dengan kesadaran, kerendahan hati, disiplin yang tepat. Praktik ini tidak hanya relevan dalam konteks teologis, tapi juga memiliki implikasi psikologis yang positif bagi kehidupan spiritual umat Kristen. Nah, misalnya kalimat-kalimat seperti ini kita harus latihkan ya, buat paragraf yang punya struktur seperti ini. Setiap paragraf, gitu, ya. Setiap paragraf kita susun seperti ini. Ini ada contoh-contoh lain nanti
bisa dibaca gitu. Mungkin materi saya hari ini sampai di sini sih. Ada pertanyaan nggak? Masih ada 50 menit, Pak. Sudah 50 menit ya. So, kita mau ngapain nih? Latihan Latihan ya. memparafrase, nulis paragraf. Mau nggak mau harus latihan. Kalau baca teorinya kayaknya gampang gitu ya, karena udah jadi. Nah, kita mesti eh apa ya? Mungkin kalau parafrase udah sering dilakukan nggak waktu dulu sekolah gitu? Atau seringnya kutip langsung? Oke, ini ada pertanyaan dulu ya. Pak, mana tadi pertanyaannya? Minimal ada berapa kutipan dalam setiap paragraf? Hmm, nggak ada aturan sih ya, harus berapa kutipan tergantung topik sih ya. Tentang tergantung klaim kita ya. Misalnya contoh aja, ini contoh eh apa ya? Ini berapa kutipan ini ya? Satu, dua, ya. Oke. Jadi nggak ada ketentuan harus berapa kutipan, gitu ya. Eh, dan nggak juga harus dalam tiap paragraf itu Pak. Misalnya harus kayak gini nggak? Misalnya kalau nggak ada kalimat analisisnya gimana gitu ya? eh Sebetulnya juga nggak apa-apa gitu. Tergantung, makanya sekali lagi tergantung apa topik idenya. Tapi kalau bagus harus ada analisisnya ya. Analisisnya bahkan diajarin sampai rebuttalnya gitu. Tapi kalau nggak ada datanya, kita juga nggak boleh ngarang-ngarang gitu ya. Kalau ada datanya baru bisa. Jadi jangan terpaku misalnya harus ada warrant rebuttal backing gitu. Ini yang saya bikin contoh yang ideal ya. Tapi di dalam dalam misalnya contoh ini aja kalian baca ini nggak ada rebuttalnya gitu, ada rebuttalnya cuma satu dua paragraf gitu, nggak semua ya. Nah, tapi unsur utama yang paling penting adalah harus ada kalimat topik ya, supporting details ya, dan ya minimal berani kasih interpretasi sendiri gitu ya. Nah, nyambung lagi dengan ini saya lanjut sebentar eh, tentang artikel jurnal ya. Jadi kalau kemarin kan kita udah bahas apa ya, gimana kita eh, membuat apa, membuat atau mencari temuan ya atau hasil penelitian. Misalnya hasilnya ada 4 poin ini ya. Inkarnasi itu bicara tentang kesatuan hipostastis dan polemik anti nestorian, deifikasi, sakramen dan jembatan kosmis ya. Nah, 4 temuan ini kan nggak asal gitu, karena kita punya data. Nah, ini datanya ya. Datanya itu dari mana? Dari kutipan-kutipan atau referencing yang kita sudah bikin kodenya. Ini yang kemarin kalau nggak ikut kelas tambahan mungkin nggak ngerti ya. Nanti bisa dibaca. Saya udah kasih ya. Nanti saya kasih ini, saya udah jadikan PDF. Eh, Nah, lalu dari temuan ini kita bahas tuh. Nah, kita bahasnya kan tadi ada 4 poin ya. Kita bahas nih. Pembahasan itu kalau menurut ini pembahasan itu apa? Pembahasan itu adalah kita memberikan interpretasi ya. Kita memberikan apa? eh, Interpretasi hasil penelitian ya, supaya memberikan makna kepada pembaca ya. Lalu ada dialog yang membandingkan hasil penelitian dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Nah, inilah perlunya kamu belajar tentang tadi bagaimana berargumentasi yang misalnya yang diajarkan oleh Bu Jessica kemarin gitu. Karena itu dipakai nanti di dalam pembahasan.
Jadi pembahasan itu nggak hanya cuma berdialog dengan Cyril gitu, dengan buku-bukunya, tapi harus dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, inilah memang kalau kita nulis sebuah paper, kesulitan kita harus banyak baca buku-buku lain, penelitian-penelitian lain, ya, yang relevan gitu. Nah, itu dia. Dan itu kita pakai waktu kita pakai dalam nulis paragrafnya, ya. Misalnya contoh contoh kayak gini tadi, ya. Misalnya eh, nih, ini kalimat topiknya di sini ya. Oke. Jadi tema kesatuan hipostatis, ya, eh, polemik ini mendominasi analisis teks Kiril. Ya, kasih aja datanya 33% kutipan membahas penyatuan konsep ilahi dan manusia dalam satu pribadi Kristus. Oke. Nah, lalu kita kasih penjelasannya, datanya apa itu kesatuan hipostatik, ya. Nah, artinya the logos united himself to flesh hypostatically. Oke, ya. Nah, lalu Kiril menegaskan bla 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 ini analisis kita gitu, ya. Ini analisis atau ini istilahnya warrennya kita gitu di sini, ya. Jadi kalau inkarnasi ada penyatuan antara logos dan manusia, jadi ini bukan sekedar indwelling hadir, ya, tapi ini untuk menolak doktrin Nestorius yang mengatakan Kristus itu punya dua pribadi. Padahal kalau menurut Kiril hanya satu pribadi, cuma kontraknya dua, ya. Nah, terus saya kutip dari Wenandi. Nah, ini Kiril berargumen bahwa ini adalah evidence tambahan. Ya, ini evidence tambahan gitu. Nah, jadi minimal kita harus kasih klaim, kasih data, kasih analisis gitu. Ya, ada kalimat penutupnya. Kalau memang itu belum perlu ya nggak usah kasih gitu. Biasanya kalimat-kalimat penutup itu yang warna hijau ini ya, itu biasanya nanti di akhir-akhir gitu ya. Karena ini masih awal, kita nggak usah kasih dulu gitu. Oke. Nah, ini contoh-contoh lain lagi ya. Eh, oke, misalnya nih, polemik kiri terhadap Nestorianisme tidak hanya bersifat dogmatis tetapi juga pastoral. Nah, kutiplah misalnya dari McGuckin, ya. Nah, dia ngomong apa nih? Oke. Nah, baru kasih lagi kalimat sendiri ini. Ini kalimatmu, kalimat analisisnya, ya. Terus kutip lagi, misalnya Fairburn menambahkan, gitu. Jadi ini nggak ada rebuttalnya ya. Saya pakainya eh, data lagi. Oke. Nah, terus temuan ini memperkuat klaim Fairburn, terutama dalam tulisan Kiril ini, gitu. Jadi cuma ada analisis, ada data, ada klaim, ya. Nah, ini udah jadi sih ya. Cuma eh, mungkin perlu baca contoh-contohnya ya, cara caranya kayak gini dan habis itu dipraktikin gitu. Jadi waktu kita mau nulis pembahasan ya, eh, kita udah kalau pembahasan itu kita sudah ada dialog nih dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya. Kita sudah memberi interpretasi hasil yang kita temukan gitu. Ya, misalnya tadi eh, interpretasinya apa itu kesatuan hipostatik? Kita beri interpretasi dalam beberapa paragraf ini gitu. Nah, terus kita eh, kasih dialog-dialog gitu dengan penelitian yang lain. Nah, ini contohnya tuh seperti ini, contoh pembahasan ya. Oke, eh, ada pertanyaan lain? Pak, saya mau tanya, Iya,
Apa ini? Mungkin agak basic ya Pak pertanyaannya. Kan saya itu baru nulis itu semester lalu ya Pak. Terus sepengalaman saya yang agak susah itu nyari research-nya gitu, Nyari nyari referensinya. bukunya gitu. Dan Oh, eh, sedangkan lebih mudah kayaknya nyari paper atau nyari jurnal gitu. Kalau kita ngutip orang yang mengutip itu tuh boleh nggak ya Pak, legal atau enggak? Kalau nggak legal ya udah nggak apa-apa sih, kalau nggak legal nggak dilakukan. Tapi kalau legal itu etikanya gimana ya Pak? Makasih Pak. oh, ya, ini pertanyaan yang bagus ya karena sering dijumpai juga kasus-kasus seperti ini atau hal-hal seperti ini. Tadi kan saya ada jelasin ya, eh, ada kasus kita nggak nemuin data itu di referensi sebenarnya, tetapi malah udah pernah dibahas orang lain gitu, yang kita temukan kan, gitu ya maksudnya ya. Ini kan maksudnya kita nggak bisa menemukan sumber utamanya atau pertamanya, tapi kita diperbolehkan nih menggunakan kutipan dalam kutipan itu maksudnya kan. Nah, boleh, tapi kita kasih catatannya itu seperti ini. Ya, contoh misalnya eh, apa Berger di sini ya, as cited in Becker tahun 2011 halaman 4 ya. Jadi seperti yang dikutip di dalam bukunya Becker gitu. Nah, eh, ini boleh kayak gitu Pak tadi yang eh, Pak pertanyakan. Apakah dia cuma berlaku untuk kutipan langsung Pak? Maksudnya kutipan orang tuh bisa diparafrasa Oh, lagi kah atau eh, boleh, boleh, boleh gitu. Ya, ya. Seperti makasih Pak. ya. Jadi Becker ini kan kita kan mau cari kutipan dari Berger, tapi nggak ketemu yang ada Becker gitu ya. Nah, kita ngomong aja Becker, SIP in Becker gitu, tahun 2011, halaman 4 ya. Oke, jadi ada beberapa yang harus apa ya latihan ya. Eh, Kalau latihannya kayaknya kalau di kelas kayak gini Zoom-nya nggak efektif ya. Kecuali ada yang mau kasih contoh nih. Atau kalau saya kasih latihan kan daternya dikerjakan mandiri ya. Tapi kalau kayak di Zoom gini susah ya. Eh, Oh langsung typing ya di chat room. Boleh gitu. Eh, saya kalau gitu saya kasih ya contoh mungkin paraphrase gitu ya dan meringkas misalnya ini dulu deh yang very simple. Eh, nah ini ada bacaan nih misalnya nih. Besar. Hmm. Coba ini dulu deh. Bagaimana memparaphrase dan meringkasnya? Nah, saya belum share screen rupanya. Nah, ini misalnya. Kita latihan buat paraphrase dan meringkas.
Coba langsung dikutip, di chat. Ada yang udah? Oh, oke. Oke, ini dari Liana ya. Ini apa ini? Paraphrase dulu ya. Iya, apa paraphrase? Ini paraphrase. Oke. Ini kebaca nggak ya? Nih ya. Menurut Ware, berdoa dan mengucapkan nama Yesus berulang-ulang dapat membantu dan menyingkirkan pikiran jahat. Walaupun tidak mudah untuk memperoleh ketenangan batin, tetapi dengan mengucapkan nama kudus dapat membantu mencapainya. Hawa nafsu perlu disingkirkan terlebih dahulu agar dapat berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkonsentrasi penuh. Oke, gitu. Misalnya kita lihat ini ada berapa kalimat? Satu, dua, tiga kalimat ya. Tiga kalimat. Iya. Eh, jadi kalau kalimat pertama ini doa Yesus adalah latihan batin untuk menjadi pikiran jahat yang mengatakan doa Yesus dan doa Daud menjadi pikiran jahat dan bukan berkonsultasi dan menjadi doa Yesus secara berulang-ulang. Nah ini coba ini contoh yang bagus ya. Misalnya di sini mana tadi yang chatnya. Oke. Nah menurut Ware berdoa dan mengucapkan nama Yesus berulang-ulang dapat membantu meningkatkan pikiran jahat. Jadi kalau tadi di sini ini ya. Nah, dapat membantu menyingkirkan pikiran jahat. Terus di sini apa nih? Oke, ya. Tapi ada item yang kurang nih, kebuang. Misalnya ini, nusnya ini loh, ya kan? Nah, kalau di sini kan contohnya tadi, nih, kalau nus konsentrasi, misalnya ganti aja nus fokus, ya. Jadi kalau paraphrase itu memang kita eh, ubah ya kata-kata kunci dan struktur kalimatnya gitu. Misalnya tadi eh, mana ya contohnya tadi? Eh, Contohnya tadi di sini. Nah, kata kata-katanya jadi misalnya harus berkonsentrasi dan doa secara berulang. Kita bisa eh, apa? Nanti misalnya fokus gitu ya. Nus fokus pada Allah kayak gitu. Tapi ini udah oke ya. Oke. Terus walaupun tidak mudah perjalanannya, tapi dengan nama kudus dapat membantu mencapainya. Nah ini oke ya.
Misalnya tadi eh, nah ada kata-kata walaupun tidak mudah nih ya di sini. Oke. Nah, eh, struktur kalimatnya diubah sama si Yuliana dijadikan awal ya karena tadi. Walaupun tidak mudah, nah ini dia majuin di depan nih. Nah, itu contoh bagus tentang paraphrase ya. Jadi kita bisa mengubah struktur kalimatnya gitu. Nah, walaupun tidak mudah untuk memperoleh yang batin, tapi dengan mencari nama kudus dapat membantu mencapainya. Terus, mana lagi? Mengucapkan nama kudus sama membuat tadi, nah, melainkan harus melalui doa Yesus dengan meninggalkan segala hawa nafsu dahulu dan menyebut dengan sungguh-sungguh serta berkonsentrasi. Nah, ini hawa nafsu perlu disingkat dahulu agar dapat berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkonsentrasi penuh. Nah, ini juga sama ya. Eh, apa, eh, mengubah struktur kalimatnya. Oke, jadi udah mantep ya. Nah, yang Yasti Tiran, ringkasan nih ya. Ya, doa Yesus yang disebutkan berulang dapat membantu hati, pikiran, jiwa manusia menjadi terang, menjadi tenang. Oke, good. Ini bisa. Sekarang Imelda, menurut Warren, menurut Ware ya maksudnya, doa Yesus dapat menjadi tempat berlatih batin kita dalam menjadi pikiran yang jahat. Oke, coba misalnya kalimat pertama ya. Kalimat pertama, doa Yesus adalah latihan batin untuk menjauhi pikiran jahat. Itu di paraphrase jadi tempat berlatih batin kita dalam menjauhi pikiran yang jahat. Oke, mungkin misalnya kayak pikiran yang jahat kita bisa ganti apa? Kan di situ kata kuncinya. Pikiran jahat kita bisa ganti apa? Eh, apa ya? Eh, misalnya nih, doa Yesus adalah latihan batin untuk menjauhi pikiran jahat. Nah, kalau kita paraphrase kalimat ini aja. Coba ubah struktur kalimatnya. Latihan batin, misalnya kita ganti, misalnya kalau saya di sini alat spiritual, saya pakainya gitu. Ya, oke. Menjauhi pikiran jahat, saya pakai kosakatanya membersihkan pikiran dari kejahatan. Ya, nah itu contoh paraphrase gitu. Oke. Menyingkirkan pikiran mana tadi? Ya, dengan cara menyebut doa Yesus secara berulang-ulang, juga mengucapkan nama kudus, juga bisa membuat hati, pikiran, jiwa manusia menjadi fokus dan tenang. Oke, ini dari kalimat ini ya. Ya, misalnya kalau kata tenang itu bisa diganti apa? Atau ketenangan di sini saya pakai ketenangan batin ya, keheningan batin saya pakai kedamaian rohani, misalnya gitu. Itu boleh ya. Asal itu tadi nggak mengubah maknanya. Mana tadi lagi, Imelda, meskipun hal ini bukan hal yang mudah, tetapi jika menyebut dengan kesungguhan dan konsentrasi, hal ini bisa dijalankan. Oke, boleh, ya, yes, good. Lalu safety lagi, ini safety ya. Doa itu doa yang dapat memberikan energi positif dalam hidup seorang dan bila dilakukan dengan kesungguhan hati serta berfokus dalam melakukannya, maka seorang bisa mengalami keterangan hidup. Oke. Terus paraphrase-nya si Yuda, Ware mengatakan bahwa menyebut doa Yesus secara berulang mampu menyingkirkan pikiran jahat jika dalam sungguh-sungguh yang berkonsentrasi. Memperoleh doa yang bukan hal yang mudah, tetapi hal tersebut lebih mudah dicapai dengan mengucapkan nama kudus. Oke, bisa. Ya, I think ya seperti itulah ya paraphrase. Jadi ini bukan soal benar atau salah, cuma eh, apa ya, gimana kita meramunya itu ya kata-kata itu sehingga eh, tidak mengubah maknanya. Jadi bebas saja gitu ya nyusun kalimatnya gitu. Eh, bisa struktur kalimatnya kita ubah kayak tadi ada contoh dari Juliana itu contoh yang bagus ya. Dia
dari yang belakang dia pindahin ke depan gitu ya. Terus ada kata-kata kunci, kita pakai sinonim-sinonimnya itu juga boleh. Misalnya kayak tadi ketenangan batin, kita ganti kedamaian batin misalnya gitu. Itu diperbolehkan dalam paraphrase. Ya, ada pertanyaan nggak di sini? Semua paham nggak? Ini latihan-latihan aja sih. Ya, nggak usah takut salah, penting nulis aja gitu. Ya, mulai biasakan pakai paraphrase. Jangan biasakan kutip langsung ya. Saya kurang suka kalau kutip langsung tuh langsung kayak apa ya? eh Banyakan Inggrisnya ya. Kalau kita bikin paper Indonesia ya kita semua pakai paraphrase yang Indonesia aja gitu. Kecuali kalau kutip langsung ya harus pakai Inggris gitu. Di- Diusahakan seminimal mungkin kutip langsung ya. Hal-hal yang penting aja itu kutip langsung. Kayak contoh misalnya saya bikin pembahasan. Nah, ini jarang sekali saya pakai kutip langsung. Ada satu dua kayak gini misalnya. Ya, kalau yang penting ya, yang prinsipil itu saya pakai kutip langsung. Tapi misalnya eh, misalnya dari Losky gitu ya, tahun 74, nah, saya paraphrase saja gitu ya. Share, menambahkan ini. Nah, ini jadi di paraphrase saja ya. Apa lagi ya? Ini, jarang kalau artikel jurnal itu eh, jarang kutip langsung ya, walaupun ada, tapi dikurangi. Karena apa? Mengurangi tingkat plagiarisme ya. Karena kalau artikel jurnal itu biasanya hanya boleh maksimal misalnya 20% gitu ya, paling tinggi pun 30% gitu. Sehingga ya itulah sebabnya kebanyakan paraphrase ya atau ringkasan. Eh, Coba paragraf ya sekarang. Nah, coba kita bikin paragraf. Eh, Misalnya saya kasih klaim ya, kasih klaim apa ya? Atau bebas deh topiknya. Eh, Klaimnya apa ya klaimnya ya? Saya lagi mikir misalnya kalau yang teologi susah ya. Klaimnya yang umum aja deh. Eh, atau ini deh, misalnya nih kalimat topiknya nih. Eh Nih ya, coba bikin sebuah paragraf topiknya nih. Penggunaan media sosial di kalangan remaja semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, ini ada klaim ya, atau lebih eh, nggak usah ini deh, yang lain aja ya. Atau ini aja nggak apa-apa. Nah, ini coba. Ya. Misalnya pendidikan karakter di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berintegrasi tinggi. Nah, coba kasih sebuah paragraf yang ada ininya. Minimal ada data ya atau supporting details, analisis dan kesimpulan. Klaimnya adalah ya ini aja lah. Pendidikan karakter di sekolah
punya peran penting dalam membentuk generasi muda yang berprestasi tinggi. Nah, coba ini diulangi lagi ya. Datanya boleh asal-asal aja dulu, ya. Misalnya ada penelitian apa, gitu ya. Kasih analisisnya, kasih kesimpulannya. Kalau bisa kasih rebuttal-nya, ya, boleh. Klaimnya susah nggak ini? Coba dulu, Eh, Pak. Dicoba dulu soalnya, aja. ya, soalnya saya kasih yang gampang aja kan. Tadi udah sempat baca kan, tapi ada gambaran gitu. Kalau enggak, misalnya kalau mau topik lain, misalnya apa ya? Misalnya tadi penggunaan media sosial secara berlebihan. Jangan Pak, udah ngetik nih Pak, jangan Pak. Oh, jangan. Enggak, mana tahu ada yang mentok. Dicoba dulu kok paling. Oh, dicoba dulu paling salah kan? Iya. Misalnya kalau mau contoh lain, ya. Misalnya penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Nah, itu kan sebuah klaim gitu ya. Atau kalau yang teologi, eh, apa ya, yang muda ya? Bukan, yang maksudnya yang eh, atau yang ini aja, misalnya kita mengklaim dengan mempelajari contoh-contoh dan membaca banyak artikel, maka mempermudah saya menulis sebuah artikel jurnal. Nah, itu klaim gitu ya.
Atau ini dulu deh. Ada yang udah selesai nggak? Oke, ada yang udah selesai? Bu Jessica, saya kasih PR boleh nggak? Tergantung mahasiswanya, boleh aja sih, Pak. Soalnya kalau nggak latihan nggak akan bisa ini. Kalau cuma baca-baca contoh. Saya kasih latihan Oke. ya. Saya kasih latihan eh, ini paragraf deh ya. Saya pikir paraphrase ringkas harusnya udah bisa lah ya. Nggak perlu itu. Paragraf yang penting. Oke, saya kasih beberapa topik. Nanti boleh pilih. eh Aduh, topiknya ini saya yang ini ya. Oke, saya ada dua topik atau tiga lah. Kalian bisa pilih. Tuliskan sebuah paragraf berdasarkan unsur-unsur tooling ini. Ya, ini contohnya. Jadi topik yang pertama eh, apa ya, doktrin eh, nah, yang gampang. Nih, doktrin Tritunggal. Semua tahu ya tentang doktrin Tritunggal kan? Nah, klaimnya adalah doktrin Tritunggal meskipun sentral dalam iman Kristen, tetapi tampak paradoks dan sulit dipahami
sepenuhnya oleh akal manusia. Nah, itu klaimnya. Oke, klaimnya pertama, doktrin Tritunggal meskipun sentral dalam iman Kristen, tetapi paradoks dan sulit dipahami oleh akal atau pikiran manusia. Nah, coba buat sebuah paragraf yang ada evidence-nya, analisis atau warrant-nya. Kalau bisa ada rebuttal-nya, kalau enggak apa-apa. Terus kesimpulan, ya. Jadi kalau ada rebuttal-nya harus ada backing-nya, ya, gitu. Jadi kalau nggak ada rebuttal-nya, hanya analisis biasa aja, nggak apa-apa. Terus kesimpulan, ya. Nah, topik yang kedua, ini bukan teologi deh, yang umum aja. Saya tadi, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Nah, misalnya itu. Ya, lagi, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak negatif pada kesehatan mental remaja. Nah, itu coba cari datanya, lalu analisisnya, ya, dan kesimpulannya. Datanya boleh bebas saja sih ngarang, ya. Atau kalau mau cari beneran eh, di misalnya di internet cukup banyak gitu ya. Contoh lain, oke, apa ya? Ada klaim tentang yang masalah etika ya. Sini ada yang ambil ini nggak suka etika nggak? Etika terlalu sulit lah ya. Contoh lain deh. Apa ya? Klaim. Eh, Boleh Pak, kasih yang sulit satu Pak. oh, sulit satu Udah ya. Pak, jangan banyak-banyak Pak, itu udah susah Pak. Itu udah susah 2. Cukup Pak, 2 cukup. Oke. Tadi doktrinalitas, tadi ini aku lagi kepikiran tentang ini kasus etika. Misalnya eutanasia itu, ya. Tapi belum kepikiran klaimnya seperti apa. Misalnya ini gampang aja. Ada klaim mengatakan efektivitas memberikan PR kepada siswa bisa meningkatkan kecerdasan akademisnya. Jadi klaimnya bahwa efektivitas pemberian pekerjaan rumah bisa meningkatkan prestasi akademik anak tersebut. Nah, itu ya ada 3. Tapi 3 nggak usah banyak-banyak, kalian pilih salah satunya aja deh. Ya, bikin satu paragraf aja. Oke. Yang tadi udah selesai? Oh, udah diketik malah. Oke, sip. Jadi doktrin Tritunggal meskipun sentral dan iman Kristen tetapi tampak paradoks dan sederhana sebenarnya. Oke, ini satu klaim ya, sentral tapi sulit dipahami dan paradoks. Yang kedua, media sosial secara berlebihan dapat berdampak jangan. Oke. Yang ketiga, evidence memberikan PR kepada siswa bisa meningkatkan kecerdasan akademiknya. Nah, misalnya 3 ini. Ya, kalian pilih salah satu lalu tuliskan paragrafnya. Itu. Lalu yang kedua adalah
PR dari saya, kalian baca ini dua contoh ini ya, baca dua contoh ini, lalu kemarin kan saya suruh udah mulai mikirin topik apa nih yang mau dibahas ya, dan sudah ada primary source-nya. Contoh misalnya nih, udah dapat nih apa yang mau dibahas, lalu sudah ada bukunya, ya. Nah, nanti saya akan jelaskan ini sekali lagi, ya. Lalu mulai berlatih mencari kutipannya. Either itu langsung boleh atau itu paraphrase. Ya. Nah, nanti harus belajar nyusun kelompok atau pengkodean seperti ini. Ya. Nah, ini memang harus dilakukan step by step. Jadi yang paling penting adalah langkah 1, cari dulu konsepnya apa, lalu bikin referensinya, lalu bikin pengkodeannya dulu. Atau baca dulu. Memang kemarin saya bilang boleh pakai paper-paper yang lagi ada di kelas ya, yang semester ini. Atau topiknya bebas nih ya, topiknya bebas, boleh pakai kutipan, boleh pakai topik apapun, mau teologi, mau psikologi dan sebagainya. Saya hanya akan lebih ke mengecek ke metodenya ya, atau cara analisisnya gitu. Karena ini memang kelas metode ya. Untuk konten saya nggak terlalu gubris gitu ya. Tapi yang penting metodenya mesti benar. Kayak gitu. Nah, ya. Jadi mulai pikirkan itu. Cuma untuk ke depan kita udah belajar paragraf ya. Kalau yang mau boleh tuh bikin 3 paragraf. Kalau enggak, 1 aja oke. Yang penting latihan nulisnya. Nanti ini akan dipakai waktu apa ya? Waktu kita nulis di pembahasan nanti. Model Toolmini. Oke, sampai di sini waktunya. Ada pertanyaan? Kita ada berapa menit lagi? Boleh Tinggal bertanya? 2 menit sih Pak, 1 menitan. Oke, Boleh last ditutup. question. Nggak ada pertanyaan ya? Selesai ya? Jadi kalau ada pertanyaan, ya kita bisa lanjut nanti di apa ya, di kelas tambahan. Jadi kelas tambahan tetap Rabu jam 4 sampai jam 5 ya. Ya sebetulnya simpel kan, sebetulnya metodenya nggak terlalu sulit gitu. Yang sulitnya memang latihannya harus praktekin gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dalam doa. Minta siapa ya? Leonardo. Ya, Pak Leonardo boleh berdoa. Oke, baik. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh Engkau berikan bagi kami di tempat ini. Boleh sama-sama belajar untuk metode riset penelitian. Biarlah ilmu yang kami dapatkan hari ini boleh kami bawa dan kami pakai di dalam menempuh dan mengerjakan setiap tugas-tugas dan paper yang harus kami kerjakan.
Terima kasih Tuhan, kami juga yang berdoa untuk para pengajar, Pak Hendy, Bu Jess, dan Pak Steven, biarlah Engkau boleh memberkati dan menyertai mereka agar boleh menjadi pengajar-pengajar yang membimbing kami dalam setiap sesi-sesi berikutnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu saja kami yakin percaya dan berdoa. Amin. Amin. Thank you. Thank you, Pak Hendy. Ya, Pak. Ya, Thank you, sampai Pak. ketemu lagi. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.